Bro, kita ada tugas buat video dokumenter, video tentang pahlawan. Enaknya pahlawan siapa ya? Kalau menurut aku sih pahlawan yang berjasa bagi negara kita. Gimana? Atau pahlawan memiliki kaki yang sangat bagus dan bergerak. Nah, gimana kalau pahlawan yang pakai taktik gerilya? Ya, juga karena taktik gerilya kan Belanda bisa kewalahan. Boleh. Coba lihat itu. Ini dia. Pangeran Diponegoro. Wahai warga Jogja, Anda semuanya ingin kita ingatkan kembali bahwa kita adalah keturunan para pejuang. Karena Jogja dulu adalah jantungnya perjuangan. Takbir! Allahu Akbar! Ingatlah kejadian 190 tahun yang lalu. Jogja adalah pusatnya perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro menyaksikan perang Sabil melawan kompeni Belanda. Maka dengan sukacita bergabunglah rakyat Jawa di barisan jihad fisabilillah bersama Pangeran Diponegoro. Takbir! Bendera Pangeran Haryo Diponegoro, lebih dikenal dengan nama Diponegoro, lahir di Ngayogyakarta, Hadri Diningrat, 11 November 1785. Meninggal di Makassar, Hindia Belanda, 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia karena memimpin perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta, dan seorang selir bernama M.A. Mangkurawati, yaitu seorang garwa ampean atau istri selir yang berasal dari Pacitan. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Masnaratono. Beliau lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I, Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo daripada di keraton. Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat. Perjuangan Pangeran Diponegoro ini didukung oleh Sunan Pakubuwono VI dan Raden Tumenggung Prawiryo Digdaya, Bupati Gagatan. Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong.
Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedung. Selama perang ini, kerugian pihak Belanda tidak kurang dari 15.000 tentara dan 20 juta gulden. Berbagai cara terus diupayakan Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan. Hadiah 50.000 gulden diberikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus sementara peperangan berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama. Karena taktik dan strategi jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Bila musim penghujan tiba, gubernur Belanda akan melakukan berbagai usaha untuk gencatan senjata dan berunding. Karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan mereka terhambat. Penyakit malaria, disentri, dan sebagainya merupakan musuh yang tak tampak, melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan mereka. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda akan mengkonsolidasikan pasukan dan menyebarkan mata-mata dan provokator mereka bergerak di desa dan kota, menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun pejuang pribumi termasuk tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Pada puncak peperangan, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Sebuah perang modern, baik metode perang terbuka maupun metode perang gerilya yang dilaksanakan melalui taktik hit and run dan penghadangan. Perang ini juga dilengkapi dengan taktik perang urat saraf melalui insinuasi dan tekanan-tekanan serta provokasi oleh pihak Belanda terhadap mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran. Dan kegiatan telik sandi dengan kedua belah pihak saling memata-matai dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan lawannya. Berakhirnya Perang Jawa yang merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia, sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada Perang Gerilya. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya, Sentot Ali Basya, menyerah kepada Belanda. 20 Februari 1830, Pangeran Diponegoro dan Kolonel Clarence bertemu di Remo Kamal, Bagelan. Clarence mengusulkan agar Kanjeng Pangeran dan pengikutnya berdiam dulu di Menoreh sambil menunggu kedatangan Letnan Gubernur Jenderal Markus de Kock di Batavia. 28 Maret 1830, Diponegoro menemui Jenderal de Kock di Magelang. De Kock memaksa mengadakan perundingan dan mendesak Diponegoro agar menghentikan perang. Permintaan itu ditolak Diponegoro, tetapi Belanda telah menyiapkan penyergapan dengan teliti. Akhirnya, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Hari itu juga Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Ungaran. Kemudian dibawa ke Gedung Karesidenan Semarang dan langsung ke Batavia menggunakan kapal Pollux pada 5 April.
11 April 1830 sampai di Batavia dan ditawan di Stadhuis, gedung Museum Fatahillah, sambil menunggu keputusan penyelesaian dari Gubernur Jenderal Van den Bosch. 30 April 1830, keputusan pun keluar. Pangeran Diponegoro, Raden Ayu Retnaningsih Tumenggung Dipasana dan istri, serta para pengikut lainnya seperti Martelaksana, Benteng Wereng, dan Nyai Sotaruna akan dibuang ke Manado. 3 Mei 1830, Diponegoro dan rombongan diberangkatkan dengan kapal Pollux ke Manado dan ditawan di Benteng Amsterdam. 1834 dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. 8 Januari 1855, Diponegoro wafat dan dimakamkan di Makassar, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajul, sekitar 4 km sebelah utara pusat kota Makassar. Dalam perjuangannya, Pangeran Diponegoro dibantu oleh putranya bernama Bagus Singlon atau Ki Sodewo. Ki Sodewo melakukan peperangan di wilayah Kulon Progo dan Bagelen.